Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipan Eko Mariono. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Kaligambir 06, Kecamatan Panggung-Rejo, Kabupaten Blitar. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025 akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran dengan materi iman kepada Rasul Allah, submateri mengenal sifat-sifat Rasul, materi dari kelas 4 sekolah dasar. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat jasmani, sehat rohani, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah semuanya sehat. Hari ini kita berjumpa lagi dalam materi pendidikan agama Islam. Yang insya Allah hari ini kita akan belajar bab 7 dari semester ini anak-anak ya, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, anak-anak sebelum kita melanjut ke pelajaran inti, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga pelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar, bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Anak-anak semua dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin, Allahumma amin. Yuk anak ketua kelas memimpin doa. Raditu billahi rabba Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita telah berdoa dengan sungguh-sungguh dengan harapan semoga pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Terus selanjutnya mari kita untuk memupuk rasa nasionalisme kita kepada negara kita, kita menyanyikan lagu nasional. Satu Nusa, Satu bangsa, satu bahasa kita. kasih cahaya Untuk Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali.
Terus selanjutnya dalam pembiasaan kita, anak-anak sudah biasa dengan membaca surat-surat pendek. Mari kita terlebih dahulu membacakan hafalan surat pendek kita, yaitu surat Atin. Yuk kita awali dengan ta'awudz, dilanjutkan dengan surat Atin. Yuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bihakkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah anak-anak semuanya semoga menjadi jadi hafid dan hafidah. Amin. Allahumma amin. Untuk selanjutnya anak-anak, sebelum kita melangkah ke pembelajaran, ke tujuan pembelajaran kita hari ini, mari saya absen daftar hadir terlebih dahulu ya. Tolong nanti bagi anak yang saya panggil bisa angkat tangan hadir Pak. Ya. Inara, Zahra, Nafis, Damar. Baik, saya mau tanya dulu. Hai anak kelas 4, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Oke, masih siap belajar? Oke, untuk yang perempuan. Hai anak perempuan, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Mau tanya terlebih dahulu anak-anak ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Siapa yang masih ingat kemarin? Yang kita pelajari adalah rukun. Nah, rukun iman kepada Rasul. Oke, siapa yang masih ingat rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Siapa yang bisa menyebutkan yang nomor 1 apa? Iman kepada Allah. Bagus. Yang kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Itu tujuan pembelajaran kita adalah yang akan kita pelajari hari ini apa? Nah, jadi supaya nanti kita dalam belajar punya tujuan, maka anak-anak harus tahu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang nomor 1, tolong siapa yang membaca hari ini? Mbak Olive coba, sing banter Mbak Olive, tujuan belajar yang nomor 1 itu apa? Mengidentifikasi sifat wajib, sifat mustahil. Ya, yang pertama adalah bisa mengidentifikasi sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Rasul dengan benar, supaya nanti kita mengetahui sifat wajib itu apa, sifat mustahil itu apa. Pengertiannya akan kita tahu setelah kita belajar nanti. Yang nomor 2, tujuan pembelajaran yang nomor 2, Mas Alwi, kelihatan apa enggak? Kelihatan. Apa yang nomor 2? Peserta didik. Ya, dengan tepat. Jadi yang kedua tujuan belajar kita adalah peserta didik kalian nanti dapat menjelaskan arti dari masing-masing sifat wajib,
dan sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul dengan tepat. Masih ingat sifat wajib bagi Rasul itu ada yang tahu apa saja? Kemarin kita akan melanjutkan pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya anak-anak, kita akan belajar model yang kita gunakan hari ini adalah model PBL. Sudah pernah mendengar apa PBL? PBL itu adalah problem based learning, pembelajaran yang berbasis karo masalah. Nanti anak-anak akan saya kasih masalah supaya anak-anak nanti akan memecahkan masalah secara berkelompok. Yang kelompok nanti akan masalah. Apa ya masalah yang akan yang terjadi, terus dipecahkan masalahnya, diambil kesimpulannya, baru anak-anak nanti sebagian perwakilan akan mempresentasikan ke depan kelas. Nanti alurnya pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk itu nanti akan Pak Sipan bagi kelompoknya masing-masing seperti kemarin kita sudah yang minggu yang lalu 4-4-3. Nah, sekarang yang kemarin nggak bisa masuk sekarang sudah hadir, maka nanti 5, kemudian 4. Itu ya? Okay. Mari kita lanjutkan ke materi tentang sifat-sifat bagi Rasul. Ada apa saja? Saya mau tanya dulu, ada yang sudah tahu sifat-sifat Rasul yang dimiliki oleh Rasul? Apa saja? Sifatnya namanya. Ayo, buka itu maklumatnya. Ada sifat wajib, betul. Ada sifat mustahil, ya. Ada sifat jaiz. Sekarang ya sifat wajib, kira-kira ada apa? Ada yang sudah tahu? Sidik, terus amanah, terus tabligh, fatona. Sedangkan untuk sifat mustahilnya, ada yang tahu? Belum tahu. Oke, nanti kita akan belajar bersama, ya. Yuk, kita lanjutkan ke. Baik. Coba kita akan belajar tentang sifat-sifat Rasul itu apa saja. Oke. Nah, ini anak-anak. Yang pertama kita belajar adalah sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul itu artinya, siapa yang tahu? Coba baca, apa sifat wajib bagi Rasul? Sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Tepuk tangan buat Mas Nafis. Oke, terima kasih. Nah, sifat wajib yaitu sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Jumlahnya ada berapa? Ada 4. Tadi sudah betul Mbak Olive menjawab sebelum saya tampilkan slide-nya, ternyata ada beberapa anak sudah hafal. 1, sifat sidik. Artinya apa? Jujur. Yang nomor 2, amanah. Ada yang tahu artinya? Dapat dipercaya. Yang nomor 3, tabligh, artinya menyampaikan. Yang nomor 4, fatona, yang artinya oke, tidak perlu saya jelaskan, ternyata anak-anak sudah hebat semua. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan. Selain memiliki sifat wajib, ternyata Rasul itu memiliki sifat yang tidak mungkin dimiliki, ya. Yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Namanya sifat apa tadi? Sifat mustahil. Bagus, sifat mustahil. Coba apa saja tuh sifat mustahil? Karena anak-anak sudah paham tentang sifat wajib, kita lanjutkan. Sifat mustahil bagi Rasul yaitu sifat yang tidak mungkin, tidak boleh dimiliki oleh seorang Rasul. Jadi ini tidak ada dalam diri Rasul. Kalau sampai ada dalam diri Rasul, maka itu sangat tidak mungkin sekali, ya. Jadi tidak mungkin. Bukan nabi kalau mengaku nabi tapi memiliki sifat yang mustahil ini, tukang bohong, tukang berkhianat, tidak dapat dipercaya, secara otomatis dia bukan nabi. Kalau ngaku-ngaku nabi, aku loh cah jadi nabi,
melu aku, tapi dia tukang bohong. Nabi bukan? Bukan, karena seorang nabi itu syaratnya mustahil tukang bohong, mustahil tukang apa? Bodoh, mustahil berkhianat, mustahil menyembunyikan. Nah, maka dari itu seorang nabi sangat mustahil untuk memiliki hal-hal 4 ini. Sudah mengerti nggih? Nah, tadi ada sifat wajib ada berapa? Sifat mustahil ada berapa? Oke, terima kasih. Nah, kita lanjutkan bagaimana penerapannya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Yuk kita langsung menonton ke videonya ya. Oke. Nah, ini adalah permasalahan yang akan yang dapat kita contoh dalam kehidupan, dalam contoh sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul. Panas sekali hari ini. Nah, ada waktu. Tolong anak-anak mencatat apa yang kalian temukan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul. Oke. Apa sih? Coba manis, enak bener. Lagi Ya, ditulis. Nulis meneng enggak apa-apa, nek wis duwe catatane kemarin. Memangnya kamu mau kemana? Mau masjid. Ya, catat. Kamu dong mau sholat zuhur ya? Sorry loh, sholat zuhur sudah ditahan. Yo, Mas Alwi coba mencatat apa yang dapat diambil dari tayangan video ini. Tapi ada minumannya tidak nih? Udah haus. Ini aku bawa dok. Aku juga bawa dok. Ada sirup lagi. Wah, keren kamu om. Sini, suruh coba. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah mengamati dari video yang telah saya tampilkan tadi, ada beberapa sifat atau yang dimiliki oleh Rasul yang telah dicontohkan, yang telah diteladani oleh anak-anak tadi. Ya, ada yang memiliki sifat yang mencontoh sifat mustahil, tidak dapat dipercaya, juga ada yang apa tadi? Ada yang jaiz. Jaiz apa? Ada yang bukan jaiz. Oke. Baik, tadi tolong siapa yang sudah mencatat dari tadi? Yuk, semua mencatat, punya catatan. Oke, coba saya tanya dulu, Mas Damar. Catatannya diantaranya apa aja Mas Damar yang sudah didapat tadi? Ada amanah. Oke, apalagi? Sidik. Ya, sekali. Terima kasih. Mbak Alpi. Fatona. Apalagi? Apa? Tablik. Oke. Ada tadi juga disebutkan sama yang perempuan tadi nih, arti dari masing-masing sifat Rasul yang telah dijelaskan tadi. Contoh, ada sifat sidik. Ada yang tahu tadi apa artinya sidik? Ya, Mbak, jujur, bagus. Kemudian ada lagi sifat amanah. Artinya tadi apa? Dapat dipercaya. Ternyata Dodo tadi dapat dipercaya apa enggak? Tidak. Kenapa kok tidak? Nah, karena donatnya dimakan sendiri, yang seharusnya diamanai oleh ibunya untuk mengantarkan ke masjid. Anak-anak boleh nggak kira-kira mencontoh seperti itu? Boleh nggak? Tidak, Bu. Tidak boleh. Nah, itulah contoh dari penerapan kita
dalam mencontoh, meneladani dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga nanti anak-anak setelah menonton video tadi bisa mencontoh, bisa mengambil hikmahnya. Yang baik mari kita contoh, yang jelek-jelek kita tinggalkan. Siap? Siap? Sedia tepuk? Tepuk semangat. Oke, luar biasa. Kita lanjutkan ke materi berikutnya setelah kita menonton video tadi. Yang kita selanjutnya adalah kita akan membagi kelompok. Nah, kelompok akan kita bagi bersama-sama untuk melanjutkan pembelajaran inti yang kedua, yaitu pembuatan kelompok. Oke, untuk itu anak-anak tolong dipersiapkan untuk membuat kelompok seperti yang tadi kita sudah rencanakan. Untuk yang sebelah sini nanti ada 5 anak, untuk yang sini lagi langsung digabung begini, yang situ gabung. Untuk anak yang belakang yang 2, Mbak Alpi sama Mbak Winona nanti bisa gabung ke sini. Oke, yuk kita kerja. Yuk kerjasama yang baik dalam membagi kelompok. Anak-anak saya nilai dari hasil kerjasamanya, kerjasama yang baik, kerja gotong royong yang baik, menunjukkan anak-anak sudah paham dengan kegotong royongan. Oke, untuk yang situ langsung ke sini, Mbak. Nah, bawa ke sini gabung. Oke, ya. Mejanya rasa di bawah, kursi ini saja yang di bawah. Satu saja. Nah. Oke, sini berapa? 1. Oh, itu masih ada. Oke. Yang sini sudah? Ya, bagus. Terima kasih sudah kerjasama yang baik. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Sudah menerapkan kegotong royongan dan kerjasama yang bagus dalam membentuk kelompok. Untuk selanjutnya, setelah kelompok terbuat, anak-anak menentukan dari masing-masing kelompok untuk membentuk ketua. Ketua ini kelompok siapa? Yang bagian sekretaris nanti bagian mencatat sopo. Bagian yang presentasi siapa? Tolong nanti disiapkan untuk masing-masing kelompok. Oke? Baik, anak-anak sudah selesai cara membuat ketua kelompoknya sudah? Kelompok 1 sudah terbentuk? Sudah? Kelompok 1, ini kelompok 1. Kelompok 2, ini sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Oke, kalau sudah semua, saya mau membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan nanti. Silahkan dilihat materinya sudah tersedia, terus ada kolom untuk pengerjaan tugas kelompoknya. Nah, silakan. Nah, itu yang kedua, bagian sekretaris penulis, ditulis anggota kelompok masing-masing. Yuk, ditulis dulu. Kelompoknya berapa, anggotanya siapa, ditulis. Yang ini saja, ini enggak. Ya, untuk yang lembar ketiga, untuk penilaian sumatif nggak usah dikerjakan dulu. Oke, sudah? Ya, dan kelompok berapa? Kelompok 3. Nama anggotanya ditulis. Oke, sini sudah? Ya. Ya, betul. Nama pendek juga nggak apa-apa. Sudah? Oke. Kalau sudah tertulis nama anggota kelompoknya masing-masing, di situ ada permasalahan. Ada permasalahannya di situ. Apa permasalahannya? Sama dengan yang pasti pandu di depan.
Permasalahan kontekstual untuk diskusi kelompok. Pak Ahmad adalah seorang RT. Ia dikenal sebagai orang yang jujur dan selalu menyampaikan informasi dari kelurahan kepada warganya dengan benar. Ya, itu bisa dibaca di situ. Di lembar LKPD sudah ada. Sama dengan ini, kalau kurang besar nanti bisa melihat di sini. Namun suatu hari ada berita tidak enak tentang salah satu warganya. Pak Ahmad memilih untuk tidak langsung menyebarkan berita itu sebelum tahu kebenarannya agar tidak terjadi salah paham. Warga sangat percaya kepada Pak Ahmad. Jadi kalau percaya kepada Pak Ahmad jadi orang yang dapat dipercaya, namanya orang yang amanah. Oke. Untuk pembagian tugasnya, kelompok 1 mengerjakan di nomor 1. Oke. Kelompok 1. Ya, cuma nomor 1 saja untuk kelompok 1 mengerjakan nomor 1. Kelompok 2 mengerjakan nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kelompok masing-masing. Nah, nanti perwakilan dari masing-masing kelompok yang sudah mendapat jatah untuk presentasi, nanti 2 anak ya. 2 anak maju ke depan untuk berpresentasi hasil diskusi kelompok masing-masing. Nah, tolong nanti kelompok lain boleh bertanya ke kelompok yang sedang presentasi setelah presentasi selesai. Nanti ada waktunya. Siapa yang mau bertanya, silakan. Oke, angkat tangan. Ya, tanya. Tuh, apa yang pengen ditanyakan? Itu ya caranya. Kelompok 1 siap? Siap. 2 orang maju ke depan. Yuk, silakan. Yuk, 2 orang maju ke depan. Yuk, mempresentasikan hasil diskusi yang nomor 1, jatah kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, dibaca pertanyaannya. Berdasarkan cerita di atas dan materi yang telah dipelajari, diskusikan sifat-sifat baik apa yang dimiliki Pak Ahmad yang mirip dengan sifat para rasul. Jawabannya? Sidik, artinya jujur. Terus? 2, tablik, artinya menyampaikan. Terus kemudian? Sifat-sifat apa yang sebaiknya tidak dimiliki seorang pemimpin, seperti yang mungkin terlihat pada Pak Hidi, yang juga merupakan sifat mustahil bagi Rasul. Apa? Sifat kizib, artinya bohong. Oke. Kitman, artinya menyembunyikan. Ya. Sudah? Sudah. Oke, sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 bahwa hasil diskusinya yaitu yang pertama sidik, artinya jujur. Yang kedua tadi apa, Mbak? Tablik, artinya menyampaikan. Kemudian yang poin B-nya kizib, artinya bohong. Yang terus nomor 2 kitman, artinya menyembunyikan. Oke, ada yang tanya? Ya, tolong saya. Oke. Nah, pertanyaan sing banter coba sing keras. Berkata apa adanya kepada siapapun. Ya, dengan berkata apa adanya kepada siapapun, berarti sudah menunjukkan sifat jujur. Bagaimana bisa diterima oleh kelompok 2? Bisa. Tepuk tangan dulu. Ya, 2 sekarang. Yuk, siapa yang bertugas
Oke. Yang keras, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan dari diskusi dari kelompok 2. Hasil diskusinya apa? Hasil diskusinya tadi apa yang kalian diskusikan di kelompok? Pertanyaan ini, ya. Mana? Kan satu contoh sifat jais yang mungkin dimiliki oleh Pak Ahmad sebagai manusia biasa. Apa? Kalau yang lain perhatikan membuat pertanyaan supaya nanti bisa ditanyakan. Membutuhkan makan dan tidur. Terus kemudian yang nomor 3. Menurut kelompokmu apa saja hikmah manfaat jika kita meneladani sifat-sifat baik para rasul seperti sidik, amanah, tabligh, dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah atau di rumah? Sebutkan hikmah 2 hikmah. Apa? Nomor 1? Bisa menjadi manusia yang jujur, amanah, dapat dipercaya. Oke. Yang kedua, disayang Allah dan mendapat pahala. Bisa diterima? Oke, enggak ada yang tanya? Ada enggak yang tanya ke kelompok 2? Ada enggak? Tidak ada. Semua budaya sudah? Masa enggak ada yang tanya? Oke, kalau enggak ada, berarti semua menerima hasil presentasi dari kelompok 2? Oke, tepuk tangan. Luar biasa hasil dari kelompok 2. Anak-anak semuanya, hari ini kita sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Apa yang kita ambil dari pelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan bersama bahwa Nabi atau Rasul itu memiliki sifat-sifat yang sangat baik kita contoh. Ada yang sifat-sifat yang tidak mungkin, yang tidak baik, yang tidak perlu kita contoh. Oke, tadi yang kita pelajari sebelum kita mengakhiri, saya mau tanya dulu, kita tadi sudah belajar tentang apa, Mbak? Di kelompok 1 coba. Yang kita pelajari hari ini yang kalian ketahui apa, Mbak? Sifat-sifat wajib. Saya mau tanya dulu, sifat wajib tadi ada berapa? Ada 4. Bagus. Coba saya mau tanya ke kelompok 2. Dari kelompok 2 tadi kita sudah belajar juga tentang sifat jais, ya toh? Ada sifat jais. Mungkin bisa memberi contoh apa yang termasuk sifat jaisnya Allah yang bisa kita contoh sebagai manusia. Apa? Yang makan, minum, tidur, baik. Nah, kemudian seorang rasul itu tidak mungkin atau mustahil memiliki sifat khianat, apalagi kitman, baladoh, dan kidib, dan juga memiliki sifat jais, yaitu sebagai manusia seperti halnya manusia biasa. Seorang nabi pun juga perlu makan, juga perlu minum, tidur, juga berkeluarga, dan seterusnya seperti halnya manusia biasa. Itulah diantara sifat-sifat dari Rasul yang kita pelajari hari ini. Ternyata anak-anak semuanya sudah mengetahui dengan sangat baik. Terima kasih semuanya, tetap semangat dalam belajar ya. Sedia tepuk? Tepuk semangat. Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda, 2 kali tepuk ganda. Sangat luar biasa, masih semangat. Oke, kita sebelum kita akhiri, saya mau tanya dulu, bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar hari ini? Senang atau susah? Sangat menyenangkan ternyata belajar itu ya, bukan menyedihkan. Belajar ternyata sangat menyenangkan. Semoga anak-anak bisa menjadi ilmu yang manfaat,
mendapatkan ilmu yang manfaat, menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi kebanggaan orang tua. Sebelum kita tutup, saya beritahukan kepada anak-anak untuk selanjutnya pelajaran yang kita laksanakan untuk minggu depan, yang nanti kita pelajari di rumah, yaitu tentang tujuan diutus para rasul dan nabi. Ya, coba kita. Oke, ini yang kita pelajari, tolong pelajari di rumah. Tujuan diutusnya nabi dan rasul di dunia. Jadi Allah itu menyuruh atau mengutus seorang rasul pasti ada tujuan yang ditugaskan, yang diemban, yang diamanahkan. Apa itu? Silahkan anak-anak pelajari dulu di rumah. Insya Allah untuk minggu depan kita bahas di kelas kita yang sangat luar biasa ini. Oke? Nah, untuk itu mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Kita baca surat Al-Asr 3 kali, nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Monggo ketua kelas silahkan untuk membaca doa mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat dulu.